You want to go to the lost city of Atlantic City? More than anything. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Dulce como piña. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adnan Semoyo dari Rumah Sakit Permata Cibubur. Pagi ini saya diminta untuk menyampaikan yang berkaitan dengan klinik perawatan luka diabetes yang awalnya diprakarsai oleh Dr. Budiman. Terima kasih Dr. Budiman. Untuk itu saya akan coba sampaikan saat ini adalah SPO dan alur-alurnya, supaya semua teman-teman jelas tentang keberadaan dan alur bagaimana mendapatkan pelayan di klinik perawatan luka diabetes. Baik, kenapa kita Rumah Sakit Permata Cibubur memerlukan untuk membuka pelayanan baru, yaitu klinik perawatan luka diabetes? Secara epidemiologi, seperti kita ketahui bersama, diabetes itu mempunyai populasi yang sangat besar di dunia. 230 juta penderita diabetes, bertambah 3% atau 7 juta per tahun. Setengah dari angka IDF tersebut, nomor 1 adalah India, Cina, Pakistan, dan nomor 4 Indonesia. WHO menyatakan penyandang diabetes di Indonesia itu jumlahnya 8,4 juta tahun 2000. Nanti diprediksi tahun 2030 akan berjumlah 21,3 juta. Secara statistik, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia itu secara biro statistik 14,7, itu di kota-kota, tapi di desa 7,2%. Angka dari Riskesdas tahun 2007, Depkes, menyatakan prevalensi diabetes adalah 5,7%. Nah, fakta epidemiologi yang lain, secara kita mesti mewaspadai kondisi diabetes karena setiap 24 jam terjadi hal-hal sebagai berikut. 3.600 kasus baru diabetes terdiagnosa. 5.580 individu diabetes meninggal karena komplikasi diabetes. Nah, ini yang kaitannya dengan luka ya. 225 individu mengalami amputasi terkait dengan diabetes. Itu setiap 24 jam jadi kasus seperti itu. 120 individu mengalami gagal ginjal tahap akhir dan 55 individu diabetes mengalami kebutaan. Sekarang saya akan menyampaikan SPO perawatan luka diabetes atau bisa juga dekubitus. Kita sudah membuat 4 SPO, SPO 1, 2, dan 3, 4. Saya sampaikan yang SPO nomor 4. Salah satu bentuk indikasi keperawatan yang sering dilakukan di pelayanan kesehatan yaitu tindakan melakukan perawatan luka diabetes kepada pasien. Salah satu luka yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan yaitu luka yang disertai dengan riwayat penyakit diabetes mellitus. Tujuannya dibuat SPO ini adalah sebagai acuan petugas dalam memberikan pelayanan luka terhadap pasien diabetes. Kebijakannya diambil oleh direksi dengan keputusan nomor 009, keputusan direksi 7 Romawi 2020 tentang pelayanan 2022 maksud saya, tentang pelayanan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Saya akan menyampaikan prosedur yang akan kita terapkan pada klinik perawatan luka diabetes. Pertama,
kita siapin set perawatan luka steril. Itu bisa sarung tangan steril, pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting jaringan, kasar steril, kom yang berisi NaCl 0,9%, perban, plester, dan masker. Bisa juga dengan set perawatan luka non steril. Ada sarung tangan non steril, cairan NaCl 0,9%, ada alas sesuai dengan luasnya luka, dan kapas alkohol. Perlak untuk pengalas, ada klem bengkok, earbecken, gunting atau perban steril, kasar steril, perban, plester, masker, dan obat sesuai dengan program terapi, karena ada wound dressing khusus yang akan kita coba pakai nanti, dan tempat sampah. Tahapan pertama untuk menangani orang dengan luka diabetes adalah tahap pra-interaksi. Kita melakukan pengecekan secara care plan pasien, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, mencuci tangan, dan menempatkan alat dekat pasien sesuai dengan yang benar. Lalu tahap berikutnya, tahap orientasi. Kita memberikan salam kepada pasien, menjelaskan dan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien dan keluarga, menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan dilakukan, dan juga kita melakukan edukasi secara umum bagaimana menangani diabetes secara umum, bukan hanya lukanya saja, tapi penanganan diabetes secara umum. Apakah suntik insulinnya sudah benar, atau minum obatnya sudah benar, atau dan lain-lain, dan menjelaskan dan menandatangani inform consent sebelum tindakan dimulai. Lalu tahap melakukan pekerjaannya, kita harus cuci tangan dulu, menjaga privasi, mengatur posisi pasien sehingga luka dapat terlihat dengan jelas, membuka peralatan, memakai sarung tangan, membasahi balutan dengan alkohol atau alkohol swab, dan buka secara perlahan menggunakan pinset, lalu membuka balutan lapisan terluar, membersihkan sekitar luka dan bekas plesternya kita buka pelan-pelan, terus membuka balutan lapisan dalam. Setelah terbuka, kita tekan tepi luka sepanjang luka untuk mengecek apakah ada pus atau tidak supaya dia bisa keluar. Terus melakukan debridement, membersihkan luka dengan menggunakan NaCl, disemprot NaCl, melakukan kompresi desinfektan dan tutup dengan kasa, memasang plester dan perban, dan merapikan pasien. Lalu terakhir, tahap terminasi, melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan, menjelaskan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai, membereskan alat-alat, mencuci tangan, dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Setelah melakukan perawatan luka diabetes mellitus, pada pasien sebaiknya dilakukan evaluasi terkait dengan luka diabetes tersebut, terkait tanda-tanda penyembuhan luka, karakteristik drainase, tanda-tanda inflamasi, dan tingkat nyeri. Nah, rawat jalan ini bisa ada 3 tempat, bisa ada poli umum, bisa dari UGD, bisa juga dari poli spesialis, dokter Budiman atau dokter bedah, dokter bedah vaskuler ya. Pengertiannya, kalau SPO2 merupakan alur pasien rujukan dari IGD, poli umum atau poli spesialis yang membutuhkan perawatan luka ke klinik perawatan luka. Prosedurnya seperti tadi saya bilang, pasien datang ke klinik IGD, dokter umum atau spesialis. Pasien akan mendapatkan surat pengantar untuk tindakan perawatan luka. Pasien diarahkan untuk mendaftar ke klinik perawatan luka. Pasien datang ke klinik perawatan luka membawa surat pengantar. Petugas melakukan asesmen pretindakan, lalu setelah itu dilakukan tindakan, yaitu dengan observasi tindakan, observasi pos tindakan, dan penutupan luka. Pasien dengan kondisi luka belum membaik, kita akan jadwalkan
kontrol pada beberapa hari kemudian sesuai dengan kondisi medis. Terus pasien dengan kondisi sudah baik, kita akan nyatakan sembuh. Jadi pasien-pasien yang dirawat inap yang mungkin ada luka, bisa luka di kaki, bisa juga dekubitus, ya. Ada surat pengantar. Pertama, pasien itu dari rawat inap, surat pengantar, ya. Dalam hal ini bisa dua cara. Petugas dari klinik perawatan luka yang datang ke ruang rawat inap pasien, kalau memang memungkinkan, akan dilakukan di sana. Bisa juga kalau memang kurang memadai, kita pasien kita bawa ke ruang perawatan luka karena fasilitas lebih enak dan lampunya lebih terang, gitu, ya. Jadi seperti biasa, kalau sudah dapat pengantar, pasien dijadwalkan ke klinik perawatan luka. Seperti saya bilang, petugas bisa datang atau pasiennya akan datang ke klinik perawatan luka. Di sana dilakukan tindakan asesmen oleh dokter, lalu tindakan perawatan luka dilakukan. Kalau memang kondisinya kurang begitu bagus, kita akan jadwalkan ulang untuk perawatan berikutnya sampai sembuh. Jadi kalau udah sembuh, ya kita nyatakan sembuh. Demikian SPO terakhir dari klinik perawatan luka diabetes. Mudah-mudahan 4 SPO ini bisa membantu kelancaran datangnya pasien-pasien yang memerlukan pelayanan di klinik perawatan luka diabetes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.